Aku mau ikutan dong komentar soal perceraian Ricis sama Rian. Sebelumnya aku udah pernah bikin video soal Ricis ya. Tapi terus aku hapus soalnya nggak FYP. Aku kok ngerasa kayak kasihan gitu loh ke Rian loh. Bukan karena aku nggak ngedukung Ricis ya, justru aku ngedukung Ricis karena kan sama-sama sebangsa lah sama aku perempuan. Tapi di sini yang aku lihat ini kasus perceraiannya ini apa ya, sebabnya ini masih di tahap-tahap yang masih bisa diperbaiki sebenarnya. Ini hanya karena komunikasi aja. Dan aku rasa nih karena Ricis ini terlalu dominan banget sehingga Rian ini kayak ngerasa kayak minder atau ngerasa kayak kurang dihargai sebagai imam, sehingga akhirnya adalah di situ secara psikis ada penekanan batin. Nah, yang aku lihat sih di situ ya, jadinya Rian itu kayak mau ngapa-ngapain tuh serba salah dan akhirnya ya udahlah gitu. Paham lah, laki-laki, apalagi kan laki-laki kan tahu sendiri harga dirinya tuh tinggi dan egoisnya tuh tinggi. Jadi kita sebagai perempuan terkhusus istri tuh harus paham soal itu gitu. Dan Ricis ini terlalu dini banget untuk memutuskan perceraian karena masalah-masalah yang menurut saya masih bisa diperbaiki gitu. Mungkin hanya karena komunikasi aja. Di sini kan Ricis ini kan karena kan ya saya tidak menyalahkan juga kalau Ricis dominan, tetapi jangan terlalu mendominasi. Boleh dominan tapi jangan terlalu mendominasi seorang laki-laki, apalagi laki-laki itu adalah imam untuk kita gitu. Kalau menurut aku ya, karena aku temen aku pernah ngalamin hal yang serupa, suaminya cuek. Aku cuma ngasih saran, mungkin kamu yang harus lebih lebih aktif, lebih inisiatif, tetapi juga jangan melangkahi kodratmu sebagai perempuan. Boleh kamu dominan, tapi jangan terlalu mendominasi sehingga suami kamu atau imam kamu justru malah harga dirinya itu merasa direndahkan. Nah, itu jangan, karena sebaik-baik perempuan tetap menjunjung tinggi harga diri laki-laki gitu loh. Ini kalau pandangan aku ya, bukan karena aku nggak ngebela Ricis, justru aku mendukung Ricis. Cuman maksud aku tuh ya Ricis harus kurang belajar soal rumah tangga. Jadi saya rasa memang keduanya ini kurang pemahaman atau kurang edukasi soal rumah tangga ya, sehingga terlalu dini. Dan masalahnya yang saya baca juga mengikuti yang lagi rame juga, ya masih bisa diperbaiki gitu. Hanya karena mungkin satu terlalu dominan yang mendominasi, satunya lagi kurang ada power untuk itu gitu, sehingga jatuhnya kayak laki-laki kalau secara harga diri sudah ditekan, sudah direndahkan, itu tuh mau ngapa-ngapain tuh males loh. Ini yang aku pelajari ya, itu mau ngapa-ngapain tuh males loh. Apalagi tuh istri sendiri, apalagi tuh masalahnya dengan keluarga gitu loh. Apalagi yang mungkin si laki-laki ini ngerasa juga mungkin keluarganya ya udahlah, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa apapun, tapi si istri masih terus mungkin mengungkit atau membahas. Ya itu akhirnya laki-laki ini kayak ngerasa kayak lo nggak ngehargain aku, terus lo juga nggak ngehargain keluarga aku, sehingga jadi kayak males gitu. Apalagi kalau untuk berhubungan itu kayak lebih harus ini nggak sih, harus apa ya, sama-sama mood gitu. Kalau yang bukan orang yang hiper ya, kalau orang hiper mah mau mood mau apa ya juga hajar aja. Tapi kalau untuk orang yang biasa-biasa aja secara seksual, menurut aku tuh harus benar-benar sama-sama mood loh untuk melakukan hubungan. Jadi nggak bisa kayak hanya terpaksa, hanya aku ngelakuin ini kayak cuma membuang inimu aja, tuh kayaknya enggak deh gitu. Apalagi mereka menikah itu kan untuk proses secara pendekatan emosionalnya kan singkat, jadi aku tuh kurang di situ. Nah, disitulah harusnya banyak-banyak belajar. Apalagi kan Ria Ricis kan punya kakak yang ustazah yang intinya lebih paham juga soal itu gitu. Tapi nggak bisa jadi acuan juga sih, maupun itu semua keluarganya Ricis ustazah, bahkan mungkin ahli surga pun belum tentu Ricisnya
bisa diberikan nasihat. Enggak, semua itu nggak sama gitu, meskipun sedarah belum tentu secara pemikiran, secara karakter, secara apapun itu sama, belum tentu, apalagi kan lingkungannya kan berbeda gitu. Kalau kakak-kakaknya ini kan dunianya juga berbeda. Kalau Ricis ini kan dunianya dunia hiburan, dunia entertain, dan menurut aku tuh dunia entertain agak sedikit kejam ya menurut aku ya. Yang paham lah, intinya yang paham lah gitu. Jadi disitulah mungkin Ria Ricis kayak ngerasa kayak terlalu ya udah gitu. Tapi apapun itu bentuknya, namanya sudah terjadi, ya sudahlah. Semoga aja keduanya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Semoga aja perceraiannya bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Dan Ria Ricis pun maupun Rian tidak terburu-buru lagi dalam menyimpulkan sesuatu. Ya semoga aja keduanya bisa sama-sama saling istiqomah, sama-sama bisa saling memaafkan, ya damai satu sama lain lah, supaya juga rezekinya terus lancar. Itu aja sih kalau pandangan dari aku. Terserah kalau beda pendapat, beda pandangan, mau dibully ya monggo silahkan. Tapi kalau menurut aku sebagai manusia terlalu menghakimi, apalagi bilang mau kondo, apalagi setelah ditransfer 500 juta, apalagi yang apa sih, menurut aku tuh kalau terlalu menjudge banget tuh ya salah juga sih. Bagaimanapun juga kita tidak tahu secara detailnya ya bagaimana itu bisa ditransfer, bagaimana, dan ya bla 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 bla. Terkadang apapun yang menjadi alasan ataupun yang ditulis tuh belum tentu benar. Terkadang laki-laki tuh udah gitu loh, nggak seperti perempuan yang detail sekali untuk hal-hal seperti itu. Tuh berbeda dengan laki-laki. Ini yang saya pelajari ya, dari otak laki-laki yang saya pelajari itu, laki-laki tuh nggak yang seperti itu banget, apalagi untuk tipe-tipe Rian yang saya rasa cenderung cuek orangnya gitu. Tapi kayaknya sih Rian cukup penyayang sih terhadap perempuan sepertinya gitu. Cuman ya gitu, namanya laki-laki tetap mau apapun itu tetap egonya tinggi gitu. Dan kita itulah yang dipasangkan dengan perempuan yang kita harus memahami itu. Yaudahlah, itu aja lah, ntar aku banyak bacot, banyak dihujat juga. Oke deh, maaf kalau ada yang kata-kataku yang salah.